Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 linguistik yang akan membahas tentang linguistik struktural. Perkenalkan, kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Farizal Tanjung, lalu ada Salma Adwa Nazifah, kemudian ada Mutiara Rahma, Fitri Indriani, dan Hikmah Nurul. Next. Ya. Pertama ada sejarah ilmu linguistik atau dalam bahasa Inggris History of Linguistics, adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Dari yang kita ketahui bahwa linguistik mulai dipelajari dari zaman Yunani kuno dan masih dipelajari hingga saat ini. Menurut Abdul Khair dalam kurung 2007.2346 sampai 359, yaitu linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat yang dimiliki oleh bahasa itu sendiri. Ada juga Bapak Linguistik Modern dan Bapak Strukturalisme, yaitu Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik struktural lahir tahun 1916 pada awal abad 20. Aliran ini lahir bersamaan dengan diluncurkannya buku Cours de Linguistique Générale, karya Ferdinand de Saussure itu sendiri. Kemudian pandangan dari buku Cours de Linguistique Générale yang pertama ada telaah sinkronik dan diakronik. Maksudnya adalah mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu saja, dan diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa. Yang kedua, perbedaan language dan parol. Language yaitu keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak, sedangkan parol sifatnya konkret, karena parol tidak lain daripada realitas fisis yang berbeda dari yang satu dengan orang lain. Yang ketiga, membedakan signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam alam pikiran. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Yang keempat, hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan, bersifat linear. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Selanjutnya, aliran linguistik struktural. Yang pertama ada aliran Praha. Aliran Praha sangat terkonsentrasi pada subbidang fonologi. Aliran Praha dipelopori oleh Mateusz Wojciech atau Ceko, Trubetskoy Rusia, Andrea Martinet dari Prancis. Yang kedua, aliran glosematik, yaitu Louis James Self membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain dengan peralatan metodologis dan terminologis sendiri. Baik, mengenai aliran Virhian, adanya teori mengenai fonologi prosodi oleh John Everett 1890-1960. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Yang keempat, aliran sistemik. Diperkenalkan oleh salah seorang murid Fried yang mengembangkan teori Fried mengenai bahasa, khususnya yang berkenan dengan segi masyarakat bahasa, yaitu M.A.K. Holiday. Next. Aliran yang kelima, aliran strukturalis Amerika 1877-1949, dikembangkan oleh Edward Sapir dan Leonard Bloomfield.
pengikut aliran ini sering disebut Bloomfield. Bloomfield merupakan aliran taksonomi karena menganalis dan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Yang keenam, aliran tagmemic. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Peck, seorang tokoh linguistik yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis. Selanjutnya ada ciri-ciri linguistik struktural. Yang pertama adalah berlandasan pada paham behaviorism, yang artinya teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Yang kedua, bahasa berupa ujaran, yang artinya hanya ujaran sajalah yang termasuk dalam bahasa. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda, signifi and signifiant, yang arbitrer dan konvensional. Signifi adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna, sedangkan signifiant artinya adalah wujud fisik atau hanya yang berupa bunyi ujar. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan. Pengajaran bahasa menggunakan metode drill and practice, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus hingga membentuk kebiasaan. Yang kelima, kegramatikan berdasarkan keumuman. Dan yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level-level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi berupa kalimat. Yang ketujuh adalah analisis dimulai dari bidang morfologi. Selanjutnya, bahasa merupakan deret sintakmatik, dan paradigmatik. Analisis bahasa secara deskriptif. Yang ke-10, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung, yaitu unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Ada 4 model analisis unsur langsung, yaitu model Nida, model Hockett, model Nelson, dan model Wells. Next. Keunggulan. Aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Terakhir berpijak pada fakta dan tidak mereka-reka data. Baik, selanjutnya ada kelemahan dari linguistik strukturalis antara lain bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Lalu ada metode drill and practice, sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Lalu ada proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Yang kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.